Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Cinta Dua Pilihan dimanapun Anda berada? Masih tetap bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru serta menegangkan untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Ibu Ira pun kini lebih memperhatikan Clara ya guys. Karena dirinya bagaimanapun juga dirinya tidak bisa mencampakkan Clara. Walaupun di sebelumnya Bu Ira benar-benar pernah merasa kesal kepada tingkahnya. Namun dirinya tetaplah seorang ibu yang mempunyai hati nurani yang dimana saat ini dirinya pun akan menjaga Clara dalam keadaan hal apapun. Apalagi saat ini Clara tertimpa musibah ya guys. Yang dimana saat ini Bu Ira pun lebih prihatin dengan keadaan Clara saat ini karena dirinya tidak mau jika sampai Clara pun kekurangan kasih sayang karena selama ini Bu Ira lebih mementingkan Sukma dibandingkan dirinya. Namun ternyata kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Bu Ira saat ini kepada Clara ternyata itu akan dimanfaatkan oleh dirinya dan Clara pun ingin supaya Bu Ira pun jauh dari kehidupan Sukma dan Clara pun akan mengambil semua orang-orang yang akan dekat bersama dengan Sukma. Ternyata Clara tidak pernah berubah ya guys, dirinya selalu saja mempunyai ide-ide ataupun rencana yang sangat buruk untuk Sukma. Dan perlahan-lahan Clara pun akan mengambil hati Bu Ira supaya Bu Ira pun lebih simpati dan merasa kasihan serta akan selalu mengurus Clara. Dan setelah itu dirinya akan menjauhkan Bu Ira dari Sukma untuk selamanya. Yang dimana saat ini sepertinya Bu Ira memang benar-benar tulus mengurus Clara ya guys. Karena saat ini Clara pun memang benar-benar membutuhkan bantuan dari Bu Ira tersebut. Namun sayangnya kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Clara untuk hal-hal yang tidak baik. Namun sesaat setelah mereka pun berbincang-bincang, tak lama kemudian Sukma pun masuk ke ruangan Clara. Yang dimana saat itu dirinya pun menyapa dan juga menanyakan bagaimana kondisi Clara saat ini. Dan saat itu juga Sukma pun mengatakan kepada Bu Ira jika dirinya akan pulang sebentar saja untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan saat itu Sukma pun menitipkan Zahra kepada Bu Ira untuk sesekali supaya Bu Ira pun bisa melihat keadaan Zahra di rumah sakit tersebut karena Sukma takut jika nantinya Zahra sadar dirinya merasa takut karena tidak ada satu orang pun yang menunggunya. Yang dimana saat itu akhirnya Bu Ira pun mengatakan jika dirinya pun nanti akan melihat keadaan Zahra. Namun untuk sementara ini dirinya pun harus di sini dulu sebentar untuk menemani Clara. Dan saat itu akhirnya Clara pun mempunyai ide supaya Bu Ira pun tidak menjenguk Zahra karena dirinya tidak mau jika sampai Bu Ira terus-menerus memperhatikan Zahra dan juga Sukma bukanlah dirinya. Nah guys, namun di sisi lainnya saat ini Sukma yang saat itu pun akan pulang ke rumahnya dan Aksa pun mengatakan jika mereka akan terlebih dahulu mengantarkan Pak Adam untuk pergi ke panti asuhan karena Pak Adam pun sementara waktu dirinya akan tinggal di panti sebelum dirinya pun mendapatkan kontrakan baru. Dan saat itu juga akhirnya Sukma pun mengatakan kepada Aksa jika dirinya pun tidak keberatan jika harus mengantarkan Pak Adam pulang ke panti asuhan. Dan saat ini pun terlihat jika Pak Adam pun masih merasa kebingungan setelah dirinya keluar dari rumah Bu Nova karena dirinya begitu sulit menemukan tempat tinggal. Namun sesaat mereka sampai di panti tersebut, Pak Adam pun begitu sangat terkejut karena Bu Nova saat itu sudah ada di panti ya guys. Dan Bu Nova pun mengatakan jika dirinya sudah menduga pastinya Pak Adam akan pergi dan tinggal di panti tersebut. Dan saat itu juga Bu Nova pun memperingati kepada Pak Adam jika dirinya tidak boleh lagi menginjakan kakinya di panti tersebut karena itu semua adalah hak Bu Nova dan bukanlah hak Pak Adam. Namun di saat itu terlihat jika Pak Adam pun tidak bisa berkutik lagi ya karena memang benar itu semua adalah hak dari Bu Nova dan bukanlah dari Pak Adam. Namun hal itu pun segera dibantah oleh Aksa dan mengatakan jika keberadaan Bu Nova tidak akan pernah berarti tanpa bantuan dari Pak Adam. Namun Bu Nova pun saat itu begitu sangat kesal kepada Aksa yang lebih memilih Pak Adam dibandingkan dirinya dan mengatakan jika Aksa tidak tahu hal apapun karena dirinya hanya tahu jika dirinya
dirinya pun sudah merasa enak hidup bersama dengan Bu Nova, tanpa dirinya merasakan bagaimana sulitnya memperjuangkan perusahaan sampai seperti itu. Dan Aksa pun mengatakan jika terus-menerus Bu Nova pun masih tetap bersikap seperti ini, tetap menyalahkan Pak Adam dan tetap menyalahkan Sukma, maka sampai kapanpun Aksa juga tidak akan pernah kembali kepada Bu Nova lagi. Dan dirinya pun jelas lebih memilih bersama dengan Sukma dan juga Pak Adam daripada dirinya harus hidup bersama dengan Bu Nova yang selalu mementingkan harta dan bukanlah keluarga. Yang dimana saat itu Bu Nova benar-benar merasa sakit hati setelah dirinya mendengarkan Aksa mengatakan hal seperti itu, karena dirinya sampai kapanpun tidak akan pernah menerima kehadiran Sukma sebagai anaknya seperti Pak Adam yang bisa menerima kehadiran Aksa di kehidupannya. Dan akhirnya mereka berdua pun bergegas pergi meninggalkan Bu Nova ya guys. Dan saat ini Pak Adam begitu sangat berterima kasih kepada Aksa dan juga Sukma karena mereka berdua telah mencarikan kontrakan baru untuk sementara waktu. Namun di sisi lainnya saat ini Zahra pun yang akhirnya sadarkan diri dan dirinya pun merasa begitu sangat ketakutan karena dirinya pun memanggil-manggil nama Sukma namun tidak ada satu orang pun yang menyaut ya guys. Dan saat itu juga terlihat jika Zahra pun saat itu akan mengambil gelas namun tiba-tiba saja gelas itu pun terjatuh. Dan Zahra pun saat itu dirinya pun langsung berteriak ya guys karena dirinya merasa ketakutan karena saat itu Zahra hanya seorang diri di rumah sakit. Namun sementara itu terlihat jika Sukma pun saat ini sudah kembali ke rumah sakit dan dirinya pun begitu sangat terkejut ketika melihat Bu Ira yang saat itu masih di ruangan Clara. Dan saat itu juga Aksa bersama dengan Sukma langsung bergegas menemui Zahra dan benar saja ya guys, Zahra yang saat itu hampir saja jatuh dari tempat tidurnya membuat Sukma pun semakin terkejut. Namun di sisi lainnya saat ini terlihat jika Pak Brata pun begitu sangat merasa heran apa yang sebenarnya direncanakan oleh Tante Yola, karena saat itu Tante Yola membawa seorang pengacara dan membuat surat perjanjian jika Pak Brata akan mengeluarkan uang sebesar apapun dan jika tanpa seizin Bu Yola maka Bu Yola pun akan segera menggugat cerai Pak Brata. Namun ternyata reaksi itu pun membuat Pak Brata pun marah besar ya. Dan saat itu juga Pak Brata mengatakan jika memang itu keinginan dari Tante Yola maka dirinya pun bersiap jika harus bercerai bersama dengannya. Dan dirinya pun mengatakan jika sampai kapanpun dirinya akan tetap bertanggung jawab kepada Bu Intan karena dirinya pun telah berjanji kepada Fatir jika dirinya akan tetap menganggap Fatir pun sebagai anak kandungnya. Dan ternyata reaksi kemarahan yang ditunjukkan oleh Pak Brata tersebut membuat Tante Yola pun geleng kepala. Dan saat itu Tante Yola tidak menyangka jika ancamannya tersebut pun dianggap serius oleh Pak Brata, sehingga membuat Tante Yola pun menjadi ketakutan jika nantinya Pak Brata akan menceraikan dirinya dan mengusir Bu Yola dari tempatnya. Dan ternyata Pak Brata pun memang tidak bisa diancam seperti itu karena dirinya tidak mau jika kehidupan pun terus-menerus diatur oleh Tante Yola yang penuh dengan kecurigaan. Namun di sisi lainnya saat ini Bu Ira pun masih menemani Clara ya guys. Dirinya tidak mau jika sampai nantinya Clara pun tidak ada yang memperhatikan. Namun ternyata saat mereka sedang mengobrol bersama tiba-tiba saja Sukma datang dan masuk ke ruangan Clara dan mengatakan jika saat ini Zahra hampir saja terjatuh dari tempat tidurnya. Dan saat itu pun Bu Ira meminta maaf kepada Sukma karena dirinya tidak bisa menunggu Zahra di ruangannya, karena dirinya saat ini masih belum bisa meninggalkan Clara seorang diri di ruangan tersebut. Dan saat itu juga Clara pun begitu sangat kesal mendengar pengaduan dari Sukma tersebut karena dirinya merasa jika Sukma selalu saja mengambil kesempatan Bu Ira untuk kembali kepada dirinya. Dan saat itu pun Clara pun mengatakan jika itu pasti salah dirinya karena Bu Ira lebih memilih menunggu Clara dibandingkan harus menunggu Zahra di ruangannya. Dan seharusnya ibu pun kembali kepada Sukma, bukannya malah menunggu dirinya di situ. Yang dimana saat itu pun Sukma pun memang sudah merasa jika pastinya Clara pun merasa marah jika Sukma harus menyuruh Bu Ira untuk menemani Zahra di ruangannya. Dan saat itu juga Sukma pun meminta maaf jika dirinya tidak bermaksud untuk menyuruh Bu Ira supaya meninggalkan Clara dan lebih menunggu Zahra. Namun ternyata hal itu pun membuat Clara pun semakin kesal kepada Sukma ya guys. Memang dirinya sengaja melakukan itu supaya mengambil kesempatan untuk Bu Ira dan membuat supaya Sukma pun merasa kesusahan tanpa ditemani ibunya tersebut.
Dan tak lama kemudian akhirnya Vanuatu pun datang dan mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun saat itu Sukma pun mengatakan jika dirinya dan bersama dengan Clara pun ada sedikit kesalahpahaman sehingga membuat Clara pun saat itu menjadi salah sangka kepada Sukma. Dan saat itu juga Sukma pun meminta maaf jika dirinya tidak mengetahui kalau Clara pun akan semarah itu kepada dirinya dan menganggap jika memang apa yang telah terjadi itu adalah salah Clara. Dan saat itu juga Bu Ira pun memang begitu sangat sulit. Di sisi lainnya dirinya tidak bisa meninggalkan Clara, namun di sisi lainnya pun dirinya tidak bisa mengabaikan Zahra yang hanya seorang diri saja. Namun ketika Bu Ira akan menunggu Zahra karena pastinya nanti Clara pun akan merasa iri dan mengatakan jika dirinya hanya sebagai pemberat saja di kehidupan Bu Ira. Nah guys, namun di sisi lainnya saat ini Aksa pun harus mencari cara bagaimana supaya dirinya pun bisa mendapatkan pekerjaannya kembali. Karena posisi saat ini begitu sangat menyulitkan bagi Aksa dan dirinya pun akhirnya menghubungi salah satu kliennya yang dimana saat itu terlihat jika Aksa pun meminta bantuan kepada dirinya jika dirinya pun akan segera bekerja sama dengan kliennya tersebut. Dan saat itu juga akhirnya keputusan Aksa pun diterima oleh kliennya tersebut dengan senang hati. Dan saat itu juga Aksa pun begitu sangat bahagia akhirnya dirinya pun bisa mendapatkan pekerjaan dan segera bisa menggantikan biaya pengobatan bagi Zahra yang telah dibayarkan oleh Fatir. Dan saat itu juga Aksa pun berharap jika pekerjaannya tersebut pun akan berjalan dengan lancar supaya dirinya bisa menjadi kepala keluarga yang seutuhnya dan tidak menjadi beban bagi Sukma seperti ini. Dan saat itu juga dirinya mengatakan kepada Sukma jika saat ini Aksa pun sudah mulai mempunyai pekerjaan baru dan dirinya pun akan menggantikan semua biaya pengobatannya tersebut. Sehingga saat itu Fatir pun jelas saja dirinya menolak ya guys, dan dirinya mengatakan jika itu sudah kewajiban bagi Fatir karena Fatir adalah ayah kandungnya. Namun tetap saja Aksa pun tidak mau ya guys, karena dirinya masih punya tanggung jawab juga untuk Sukma dan juga Zahra. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron ini yang tayang setiap hari. Dan Mimin sarankan juga untuk kalian jangan lupa pantengin terus di channel Mimin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.